Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua kan ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu pada video kali ini. Ya, saya Dila Abdillah. Pada kesempatan kali ini akan sharing ilmu tentang model jurnalisme. Hal ini berkaitan dengan artikel yang sebelumnya saya bahas bersama teman-teman simfoni saya tentang refleksi teori jurnalisme pada artikel jurnal yang berjudul Mencari Model Jurnalisme Warga dalam Media Digital Muhammadiyah dalam studi kasus pada pwnu.co yang artikelnya ditulis oleh Fellow Sagita Sukmono dan Fajar Junaidi. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke artikelnya, kita terlebih dahulu harus tahu nih, kita kan mau bahas teori jurnalisme nih. Kita harus tahu apa sih jurnalisme, apa sih jurnalis, apa sih jurnalistik. Kata-kata tersebut adalah beberapa hal mendasar yang harus kalian ketahui dan harus kalian ketahui perbedaannya di mana. Yang pertama kita masuk pada definisi. Yang pertama yaitu jurnalisme. Jurnalisme itu apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalisme adalah pekerjaan yang mengumpulkan atau menulis berita di media massa cetak ataupun elektronik. Di pengertian yang lainnya ada yang mendefinisikan jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Pada intinya sama ya, jurnalisme itu adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang pekerjaannya itu mengumpulkan atau menulis berita, menghimpun berita, mencari fakta, serta melaporkan peristiwa tersebut ke media cetak ataupun media elektronik. Yang kedua yaitu definisi jurnalistik. Apa sih jurnalistik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal-hal yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran yang menyangkut kode etik jurnalis. Menurut Merriam-Webster, jurnalistik adalah the collection and editing of news for presentation through the media, writing, design, or publication in a newspaper or magazine. Yang dapat diartikan sebagai jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan, peristiwa, reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, serta penyebarluasan berita atau publishing, broadcasting melalui media. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Roland E. Wolseley dalam buku Understanding Magazine pada tahun 1969. Roland ini menyatakan bahwa jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum, serta sistematis yang dapat dipercaya untuk diterbitkan pada suatu surat kabar, majalah, dan dapat juga disiarkan. Beberapa pendapat memang mengatakan bahwa jurnalisme dan jurnalistik adalah hal yang sama. Namun, menurut bahasa saja nih, jurnalisme sama jurnalistik itu memiliki perbedaan. Jadi menurut saya jurnalisme dan jurnalistik itu tidak dapat disamakan. Meskipun menurut beberapa orang itu menyamakan pengertian jurnalisme dan jurnalistik. Tapi jurnalisme itu merupakan suatu benda, kan pekerjaan kan tadi ya, suatu pekerjaan. Jadi jurnalisme itu kata benda, sedangkan
Jurnalistik itu kata sifat yang menyertai pekerjaan tersebut, seperti itu. Dan definisi yang terakhir yaitu jurnalis. Apa sih jurnalis itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalis adalah orang yang pekerjaannya mencari, menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, radio, atau TV. Jadi, pekerjaannya namanya jurnalisme, orangnya yang bekerja namanya jurnalis, atau kita biasa kenal sebagai wartawan. Seperti itu. Lanjut ya, langsung ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis jurnalistik. Jenis-jenis jurnalistik berdasarkan media yang digunakan. Apa aja sih? Yang pertama yaitu jurnalistik cetak, atau biasa disebut dengan printed journalism. Apa sih jurnalis cetak? Jurnalis cetak yaitu proses jurnalistik di mana menggunakan media cetak. Proses penyebarannya menggunakan media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid. Kalau di zaman sekarang ini menggunakan penyebaran informasi atau berita menggunakan koran, majalah, atau tabloid ini kurang diminati ya sama kaum milenial khususnya, karena kaum milenial tuh inginnya yang serba cepat, serba nggak ribet gitu. Jadi kalau pakai koran atau majalah mungkin emang kurang minat nih. Yang kedua yaitu jurnalistik elektronik. Jurnalistik elektronik atau jurnalistik penyiaran, yaitu jurnalistik yang disiarkan melalui atau disebarkan melalui media elektronik seperti radio, TV, atau film. Nah, kalau jurnalistik elektronik ini gimana sih kalau keberadaannya sekarang? Kalau keberadaannya sekarang, radio mungkin udah punah ya, bisa dikatakan punah gitu. Jarang sekali yang menggunakan radio. Tapi kalau TV, televisi itu di rumah-rumah pasti masih ada. Dan orang-orang tua kita ya pasti mengandalkan TV untuk mendapatkan suatu informasi atau berita. Jadi masih efektif lah, bisa dikatakan efektif untuk digunakan di zaman sekarang, media jurnalistik elektronik ini, karena masih banyak penggunanya. Yang terakhir yaitu jurnalistik online. Nah, ini nih yang paling digemari oleh kaum milenial ya, yang paling digemari oleh kaum milenial. Atau jurnalistik daring itu apa sih? Jurnalistik yang penyebaran infonya melalui situs web berita atau portal berita melalui media internet atau biasa kita sebut online, daring, dalam jaringan, pakai website, pakai blogspot gitu, atau pakai media sosial, itu namanya jurnalistik online. Nah, ini yang paling diminati oleh kaum milenial karena apa? Karena jurnalistik online ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada jurnalistik elektronik ataupun jurnalistik cetak. Seringkali kita menemukan berita itu yang pertama malah lewat sosial media dulu, ya kan? Kita menemukan di sosial media dulu, baru kalau udah beberapa hari di sosial media, udah masuk tuh ke jurnalistik elektronik atau ke TV, maksud saya ke televisi. Selain jurnalistik yang berdasarkan pada media, ada lagi nih jenis-jenis jurnalistik lainnya. Jurnalisme dakwah atau jurnalistik dakwah, jurnalisme damai, jurnalisme kuning, jurnalisme presisi, dan jurnalisme advokasi, dan masih banyak lagi sebenarnya jenis-jenis jurnalisme ini. Yang pertama yaitu jurnalisme dakwah. Apa sih jurnalisme dakwah itu? Jurnalisme dakwah adalah aktivitas mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk tulisan dan gambar dengan media massa yang mengedepankan syiar Islam, amar ma'ruf nahi munkar.
mengedepankan syiar Islam yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai dakwah syiar, apalagi di sini dalam konteks agama Islam ya. Yang kedua yaitu jurnalisme damai. Apa sih jurnalisme damai? Jurnalisme damai atau biasa disebut dengan peace journalism. Jurnalistik damai atau jurnalisme damai adalah jurnalistik yang pembicaraannya mendorong pihak yang berperang atau terlibat konflik untuk berdamai. Jurnalisme damai ini bercirikan selalu berusaha untuk membentuk opini masyarakat bahwa perdamaian itu penting, gitu. Intinya gitu. Yang selanjutnya yaitu jurnalisme kuning. Apa sih jurnalisme kuning? Jurnalisme kuning adalah jurnalistik yang berusaha untuk menciptakan kesan sensasional yang dapat mengundang perhatian. Jadi berita-berita yang diunggah itu mengandung sensasi sehingga dapat menarik perhatian para pembaca seperti itu. Yang selanjutnya yaitu jurnalisme presisi. Jurnalisme presisi itu apa sih? Jurnalisme presisi itu adalah jurnalistik yang menekankan pada ketepatan presisi informasi dengan menggunakan pelaporan ilmiah agar lebih representatif. Jadi jurnalisme presisi ini lebih mengedepankan bobot atau isi dari berita. Isinya itu beritanya itu berisi fakta-fakta gitu. Menekankan pada pelaporan ilmiah. Yang selanjutnya yaitu jurnalisme advokasi. Apa sih jurnalisme advokasi? Jurnalisme advokasi adalah jurnalistik yang memiliki unsur opini dalam berita tersebut yang dibumbukan oleh wartawan. Jadi wartawan itu nulis berita yang dia tulis itu ditambahi oleh opini-opini dari wartawan itu sendiri gitu. Berdasarkan reportase, wartawan mengarahkan fakta untuk membentuk opini publik. Jadi tujuannya wartawan menambahkan opini ke berita tersebut itu untuk membentuk opini publik. Jadi subjektif. Dan masih banyak lagi jenis-jenis jurnalisme. Ya. Selanjutnya yaitu istilah citizen journalism. Jurnalisme itu proses jurnalistik atau pemberitaan yang dilakukan oleh warga biasa, bukan wartawan profesional, yang disebarkan melalui media sosial atau blogspot atau media komunitas. Jadi citizen journalism itu bisa jadi kayak kita terjadi suatu kejadian nih di suatu tempat. Nah kita tuh ngevideoin kejadian tersebut yang memiliki nilai berita. Bisa dikatakan kita itu citizen journalism seperti itu. Nama lain citizen journalism itu adalah participatory journalism atau netizen journalism atau open source journalism atau grassroots journalism. Intinya citizen journalism itu adalah jurnalistik yang dibuat atau pemberitaannya dilakukan oleh warga biasa yang bukan wartawan seperti itu. Slide selanjutnya yaitu era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi. Nah, apa hubungannya era revolusi industri 4.0 sama jurnalisme? Oke, kita simak aja video ini. Era revolusi industri 4.0. Era 4.0 adalah sebuah kondisi ketika perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Atau bisa disebut sebagai era otomatisasi dan digitalisasi. Nah, era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, interkonektivitas atau kesaling terhubungan
serta sistem cerdas dan otomatis. Contoh mudahnya tuh kayak gini, kita sekarang lagi pandemi nih. Jadi pemerintah tuh memutuskan untuk sekolah daring atau sekolah online. Nah, pemanfaatan dengan adanya sekolah daring atau sekolah online ini, pemanfaatan media yang berupa aplikasi semacam Zoom atau Google Meeting itu adalah impact dari era revolusi industri 4.0. Karena apa? Dengan menggunakan online daring suatu aplikasi, misal Zoom atau Google Meeting, melalui teknologi, kita bisa menembus dunia antara fisik yang harusnya sekolah tuh ketemu, kita jadi bisa nggak ketemu hanya pakai Zoom Meeting atau Google Meeting aja gitu. Teknologi yang bisa menembus dunia fisik, digital, dan biologi. Jadi tanpa ketemu pun kita bisa belajar atau bisa meeting, bisa kerja dari rumah masing-masing seperti itu. Itu adalah salah satu impact yang dibawa era 4.0. Slide yang selanjutnya, yaitu ada nama nih, siapa sih nih? Paul Bradshaw. Beliau merupakan penulis buku pegangan jurnalisme online. Pak Paul Bradshaw ini adalah seorang yang memiliki posisi nomor 2 dalam daftar 10 blogger teratas Inggris, terdaftar di jurnalisme.co.uk sebagai daftar inovator terkemuka dalam jurnalisme dan media. Beliau merupakan orang yang paling berpengaruh dalam Pointer di media sosial. Dia menulis, Pak Paul Bradshaw ini kan penulis ya, dia menulis untuk jurnalisme.co.uk, Press.gz, data blog The Guardian, Newman Report yang ada di Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, Pak Paul Bradshaw ini mengemukakan model-model jurnalisme yang harus ada di era revolusi industri 4.0. Ini tadi mengapa saya bahas era revolusi industri 4.0 juga di sini. Apa sih model-model jurnalisme yang harus ada di era revolusi industri 4.0 ini? Model jurnalisme di era disrupsi. Yang pertama yaitu faster journalism atau deeper journalism. Apa sih faster journalism atau deeper journalism ini? Yaitu jurnal atau catatan yang mengutamakan kecepatan dan kedalaman pemberitaan terkini. Jadi berita yang disajikan di era revolusi industri 4.0 atau era disrupsi ini harus cepat dan mendalam. Karena media-media di masa kini tuh saling berlomba adu kecepatan gitu. Siapa yang paling cepat menyebarluaskan berita terkini tersebut. Biasanya media-media tersebut yang up to date ya namanya, yang up to date itu yang digemari oleh khalayak, yang digemari oleh masyarakat seperti itu. Yang kedua yaitu model jurnalisme News Diamond. Model jurnalisme News Diamond ini apa sih? Model ini tuh merepresentasikan perubahan produk abad ke-19 menuju abad ke-21. Disebut juga iteratif journalism. Nah, model jurnalisme News Diamond ini menggambarkan atau menceritakan peristiwa yang tidak akan selesai dan terus dapat dikembangkan. Jadi dari abad ke abad, dari tahun ke tahun itu ceritanya tuh nggak pernah selesai dan masih terus dapat dikembangkan seperti itu. Model jurnalisme yang harus ada di era disrupsi yaitu distributed journalism. Nah, distributed journalism ini berfokus membangun komunitas dari khalayak yang dituju daripada konten yang diproduksi. Jadi distributed journalism ini fokusnya membangun komunitas.
kayak melatih komunitas untuk bisa menjadi seorang jurnalis. Seperti itulah. Seperti itu yang saya pahami. Oke. Setelah tahu model-model jurnalisme di era disrupsi ini, kita masuk pada artikel yang saya sebut tadi di atas, yaitu studi kasus pwmu.co. Maaf ya, salah seperti ini. Studi kasus di pwmu.co. pwmu.co ini adalah situs yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah untuk memberitakan organisasinya. Hadirnya PWMU ini diawali dengan perhatian pengurus Muhammadiyah kepada literasi. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berkemajuan yang tidak terlepas dari integrasi teknologi dalam dakwah yang dilakukan. Hal ini terbukti ketika masih pada zaman kolonial, Muhammadiyah telah memiliki majalah Suara Muhammadiyah yang kini telah berusia lebih dari 1 abad. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, media online lebih digemari masyarakat, sehingga Muhammadiyah juga mengembangkan budaya literasinya dengan masuk ke dalam pemberitaan online. Muhammadiyah melakukan dakwah digital melalui situs muhammadiyah.or.id, melalui pwmu.co, dan melalui sangpencerah.id. Jadi ada 3 situs yang dikelola oleh Muhammadiyah untuk memberitakan organisasi Muhammadiyah, seperti itulah. Nah, salah satunya yaitu pwmu.co. pwmu.co ini sebagai apa sih? Sebagai media digital Muhammadiyah yang dimiliki dan dikelola oleh PWM Jawa Timur dan berada di bawah Lembaga Informasi dan Komunikasi (LIK). Gitu. Lahirnya pwmu.co ini karena untuk mengumpulkan wartawan atau jurnalis Muhammadiyah yang tersebar di berbagai perusahaan di media, dan karena timbulnya keprihatinan karena sedikitnya pemberitaan tentang kegiatan Muhammadiyah dengan usaha mengembangkan jurnalisme warga yang dilakukan dengan mengadakan workshop jurnalisme yang biasa disebut dengan kopidar. PWMU mengembangkan jurnalisme warga secara kolektif dan terorganisir. Jurnalis PWMU adalah para sukarelawan yang berasal dari warga Muhammadiyah yang tertarik di ranah jurnalistik. Mereka difasilitasi menjadi citizen jurnalis dengan diadakan kegiatan workshop jurnalisme yang diberi label kopi darat tadi. Setelah mengikuti workshop, peserta menjadi jurnalis warga dari PWMU yang diharapkan secara aktif dapat mengirimkan berita. Untuk memudahkan koordinasi mengirimkan berita tersebut, redaksi PWMU membuat satu grup WhatsApp untuk para jurnalis warganya, untuk para citizen jurnalismenya. Melalui grup WhatsApp ini, redaksi memberi pendampingan kepada sukarelawan yang menjadi jurnalis pwmu.co dalam peningkatan kualitas penulisan berita. Sumber berita yang kedua, tadi citizen journalism itu dilakukan untuk mendapatkan sumber informasi yang dapat diunggah di PWMU gitu. Nah, sumber berita yang kedua ini yaitu dari penelusuran redaktur dari foto-foto kegiatan yang ada di berbagai grup WhatsApp Muhammadiyah Jawa Timur. Dan sumber berita yang ketiga adalah tulisan yang dikirimkan oleh pengurus PWM Jawa Timur. Dan sumber berita yang keempat adalah press release yang memiliki nilai berita kuat. Nah, dalam pendampingan PWMU kepada citizen journalismnya ini sangat hati-hati. Nah, misalnya untuk berita yang sensitif seperti berita agama dan politik, proses pendampingannya langsung ditangani oleh pemimpin redaksi, dan jika data yang dikirimkan oleh kontributor dianggap atau
yang dikirimkan oleh citizen journalism-nya itu dianggap kurang, redaktur akan langsung menghubungi kontributor atau ya citizen journalism-nya di WWMU itu disebut kontributor. Jadi jika informasinya itu dirasa kurang, redaktur akan langsung menghubungi kontributor tanpa melalui admin. Redaksi PWMU juga sangat berhati-hati dalam pemuatan berita, terutama yang berkaitan dengan agama dan politik. Berita yang berkaitan dengan agama dan politik akan didiskusikan dan dikonsultasikan dengan pengurus wilayah Muhammadiyah terlebih dahulu. Nah, dari studi kasus pwmu.co yang mendapatkan sumber berita dari citizen jurnalis atau dari warga jurnalis yang difasilitasi tersebut, pwmu.co ini dapat disimpulkan bahwa model jurnalismenya dapat dikategorikan sebagai distributed journalism gitu. Distributed journalism. Karena tadi distributed journalism itu kan lebih fokus untuk membangun komunitas, ya kan? Untuk membangun komunitas dari halayak yang dituju daripada halayak yang dituju. Namun PWMU ini juga memiliki kelebihan. Ini fokus pada pendampingan atau membangun komunitas warga jurnalisnya tadi. Tapi PWMU juga berhati-hati dalam penyebarluasan berita yang akan diunggah atau yang akan diupload. Refleksi teori yang ada dalam artikel yang saya ulas ini itu disampaikan bahwa jurnalisme itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu jurnalisme warga terlembaga dan tidak terlembaga. Dan penulis menyatakan bahwa PWMU ini adalah termasuk jurnalisme warga yang terlembaga. Nah, untuk referensi jurnalisme terlembaga dan non terlembaga ini saya belum menemukan referensi yang sesuai dengan refleksi teori tersebut, dan saya menemukan refleksi teori yang menurut Shaw ini yang teori jurnalisme yang harus ada di era disrupsi 4.0. Jadi yang saya kaji, yang saya ulas di sini adalah teori yang dibawa oleh Shaw yang harus model jurnalisme yang harus ada di era disrupsi. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.